Hari ini pengecualian. Ibu, tangisan nada pecah saat itu juga. Rianti yang panik langsung mengangkat telepon yang jatuh di samping nada dan berbicara dengan Didi. Radit yang mendengar tangisan nada segera mematikan televisi dan mendekat ke arah nada. Walaupun Radit belum berani untuk menyentuh nada, wajah Radit menatap ke arah Rianti. Ibu, nada sudah turun dari tempat tidur dan mau berlari keluar dari kamar Radit. Tapi Radit berada di depan tubuh nada melarang nada untuk pergi. Minggir, aku harus pergi dari sini. Aku harus melihat ibuku. Pinta nada kepada Radit sambil masih menangis histeris. Aku tidak akan mengizinkanmu kalau kau tidak tenang. Sikapmu yang panik seperti ini dan berlari ke sana ke sini akan membahayakan bayiku yang ada dalam kandunganmu. Radit bicara spontan. Bayi, aku menerima tawaran untuk menikah denganmu dan melahirkan bayi ini karena aku membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibuku. Aku juga sudah mengikuti semua perintah dari keluargamu untuk tidak menemui ibuku yang sedang sakit selama aku masih menjadi istrimu. Dan saat ini, ibuku sudah meninggal dunia. Uang keluargamu tidak bisa menyelamatkan nyawa ibuku. Apa hakmu melarangku untuk pergi menemui ibuku? Apa aku harus tetap memberikan bayi ini kepadamu, padahal ibuku sendiri tidak bisa kau selamatkan? Kau tidak bisa melarangku untuk pergi. Sekarang tidak ada lagi yang bisa melarangku untuk pergi. Nada berteriak marah kepada Radit, mendorong tubuh Radit, dan segera pergi berlari menuju pintu tanpa memperdulikan siapapun lagi yang ada di dalam ruangan itu. Radit yang belum siap menerima semua kalimat yang dikatakan oleh Nada, seakan kehilangan tenaganya untuk mengejar Nada dan membiarkan Nada untuk pergi berlari meninggalkannya. Begitupun Rianti yang masih tertegun dengan apa yang baru saja didengarnya, seakan tidak punya kekuatan untuk melarang Nada pergi dari rumah keluarga Prawiryo saat itu. Lepaskan aku. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku sekarang. Nada berusaha sekuat tenaga memukul Radit agar Radit melepaskannya. Saat ini, Radit sudah memanggul Nada di atas bahunya dan membawa Nada menuruni tangga tanpa berkata apapun. Radit tadi segera berlari mengejar Nada beberapa detik setelah Nada pergi dari kamarnya. Radit menangkap Nada sebelum Nada berhasil turun dari tangga rumahnya. Klek. Aku tidak mau naik mobilmu. Lepaskan aku. Nada yang masih menangis bersikeras untuk segera turun lagi lewat pintu samping mobil Radit. Nada yang masih menangis bersikeras untuk segera turun lagi lewat pintu samping mobil Radit. Namun Radit memegang tangan Nada dengan erat, bahkan kencang sekali, lalu menarik tubuh Nada mendekat ke tubuhnya dan mendekapnya dengan sangat erat. Lepaskan aku. Kau tidak berhak menyentuh tubuhku seperti ini lagi. Aku sangat membencimu. Ibuku kini sudah meninggal. Tidak ada lagi yang bisa mengikatku denganmu. Aku sudah tidak membutuhkan biaya pengobatan untuk ibuku lagi. Kau tidak bisa membuatku tinggal bersama keluargamu lagi. Kau tidak ada hak apapun lagi terhadapku. Lepaskan aku. Kau laki-laki yang paling aku benci di dunia. Nada terus berusaha melepaskan diri dari dekapan Radit yang sangat kencang. Nada juga memukul-mukul tubuh Radit dan bicara serampangan, apapun dilontarkannya. Tapi Radit tetap tidak melepaskan Nada dan terus saja mendekap erat tubuh Nada. Radit menerima semua makian kemarahan Nada tanpa berkata satu kata pun. Hingga setelah setengah jam Nada mengomel, dirinya pun merasa lelah dan akhirnya pasrah, tak lagi berusaha untuk keluar dari dekapan Radit. Nada kini hanya menangis dan menumpahkan semuanya di dalam dekapan Radit. Bibirnya masih saja bicara sesuatu yang menyakitkan di telinga Radit. Tapi Radit kali ini tidak menghiraukannya. Bahkan tidak ada rasa sakit yang lama mengendap dalam hatinya.
Radit berusaha menjadikan ucapan nada sebagai angin lalu yang tak dihiraukan olehnya. Pukullah aku sekencang yang kau mau, maki aku sebanyak yang kau mau, menangislah sebanyak yang kau mau. Aku tidak akan melakukan apapun sebagai perlawanan, dan tidak akan melarangmu melakukan itu semua. Hari ini, kau boleh melakukan apapun padaku sesukamu. Aku akan menerima semua perbuatanmu, tanpa ada rasa marah dan tanpa dendam. Maafkan aku karena aku tidak bisa mengembalikan nyawa ibumu. Aku yakin, pengobatan yang diberikan oleh Eyang pasti pengobatan yang terbaik untuk ibumu. Tapi sebanyak apapun uang yang diberikan, kalau memang Tuhan menginginkan nyawa ibumu untuk diambil, aku tidak bisa melakukan apapun juga. Maafkan aku, Denada. Aku selalu membuatmu dalam situasi sulit. Sebenarnya aku sudah berjanji tidak akan menyentuhmu lagi. Tapi hari ini pengecualian. Anggap saja ini sebagai rasa bela sungkawaku terhadapmu. Radit mencoba mencari pembenaran akan sikapnya terhadap Nada sekarang. Dirinya memang belum bisa melupakan kekesalannya karena Nada pergi bersama dengan Dewa sejak seminggu lalu. Tapi setelah mendengar kabar duka dari Didi, kemarahan Radit tak lagi meluap-luap. Minumlah sedikit air ini. Radit memberikan air mineral di sampingnya kepada Nada yang sudah banyak menangis. Aku tidak mau minum. Aku tidak haus. Nada menolak air dari tangan Radit. Jadi kau ingin menjadi pembunuh? Apa maksudmu? Tanya Nada, tapi tidak menatap ke wajah Radit, karena Radit masih mendekap erat tubuhnya dan tak melepaskannya sama sekali. Kalau kau tidak mau minum, kau akan dehidrasi karena terlalu banyak cairan yang keluar dari tubuhmu. Berarti kau membahayakan bayi yang ada di kandunganmu. Kau akan membunuh 2 bayi kembar yang ada di kandunganmu dengan menyiksa mereka terlebih dahulu. Padahal mereka tidak punya salah padamu. Radit mengingatkan Nada dengan cara sedikit lebay, tapi berhasil. Akhirnya Nada mau minum air yang Radit berikan kepadanya, walaupun tidak banyak. Radit cukup senang melihat Nada sudah mau meminum air yang diberikan olehnya. Radit tidak mengajak Nada bicara banyak dan membiarkan Nada yang masih menangis tetap menangis dalam dekapannya. Lepaskan aku, biarkan aku duduk seperti biasa. Aku tidak ingin kau mendekapku erat seperti ini. Nada yang masih terisak tangis mencoba meminta kepada Radit. Jangan banyak bicara. Kalau kau bicara hanya membuatku menjadi emosi. Diamlah seperti ini saja. Kalau mau menangis, menangislah. Aku akan tetap mendekapmu seperti ini, sampai kita tiba di rumah orang tuamu. Radit akhirnya bicara, setelah dari tadi seakan tidak peduli dengan permintaan Nada. Kenapa sih dengannya? Kenapa selalu membuatku dalam keadaan sulit? Bahkan di hari kematian ibuku pun, dia masih membuatku sulit seperti ini. Apa dia tidak tahu kalau aku bisa saja ketergantungan dengannya, dengan sikapnya seperti ini? Aku tidak ingin jatuh cinta dengannya. Gumam Nada lirih di dalam hatinya. Mobil melaju cukup lambat, karena macet di beberapa ruas jalan. Hari Senin adalah hari orang-orang memulai aktivitas, sehingga sebagian besar orang banyak keluar dan membuat kemacetan lebih parah daripada hari lainnya. Nada yang sudah menangis dari tadi akhirnya kelelahan. Dekapan Radit yang hangat juga membuatnya sedikit terlena, dan rasa kantuk akhirnya menguasainya.